Halo, shalom, damai di hati. Iya, puji Tuhan Yesus, terang boleh baku dapat kembali dengan Inci Vina di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 38. Ya, didikin berkati Tuhan. Inci mau tanya apa kabar hari ini? Iya, dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, kita boleh bersyukur karena Tuhan Yesus masih pelihara torang pe hidup. Ya, adik-adik, sebelum torang membahas Bina Anak pelajaran 38, torang akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, firman Allah yang hidup, berterima kasih kala kami atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Nafas hidup, kemampuan, kekuatan, bahkan Bapa kehidupan Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh bergerak bernafas itu semua karena Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami pada kesempatan kali ini akan membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Bina Anak pelajaran 38. Bermohonlah kami Tuhan, hikmat yang daripada-Mu akan memberkati kami semua. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membawa berkat bagi masing-masing kami. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan seluruh tubuh kami menerima berkat firman-Mu. Namun Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan Tuhan, yang merintangi berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, hamba-Mu mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Torah akan baca pembacaan sesuai pelajaran 38 Bina Anak yang terdapat di dalam dua pembacaan. Yang pertama terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai 26. Bunyinya demikian. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghitung jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah pembacaan yang pertama, dan pembacaan yang kedua terdapat dalam kitab Injil, yaitu Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan diberi judul Penetapan Perjamuan Malam. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan lalu mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka
Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pohon anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan kita. Ada 2 pembacaan di Bina Anak pelajaran 38. Shalom adik-adik. Ya, nah adikku yang berkati Tuhan. Kalau pelajaran 37 minggu yang lalu dengan judul baptisan. Kalau pelajaran kali ini, pelajaran 38, torang ada membahas pembahasan mengenai perjamuan kudus. Jadi judul Bina Anak pelajaran 38 perjamuan kudus. Nah adik, mengapa torang mesti belajar baptisan? Kok minggu ini, itu baptisan minggu lalu. Kok minggu ini torang mesti belajar apa? Pelajaran 38 tentang perjamuan kudus. Ya, karena torang pe gereja, ya torang cuma kenal 2 sakramen kudus, yaitu 1 sakramen baptisan, 2 sakramen perjamuan kudus. Nah adik yang berkati Tuhan, kalau baptisan, ya anak-anak boleh, anak-anak dewasa boleh, pokoknya anak kecil, orang dewasa dia boleh dibaptis. Tapi kalau perjamuan adik-adik, dia cuma yang boleh ikut orang yang sudah dewasa, tetapi yang sosidi. Ya, orang bilang yang boleh ikut adalah anggota sidi jemaat. Kalau orang masih anak-anak, ya belum boleh ikut perjamuan kudus. Nah adik-adik, ya tentunya torang mau lihat di mana Kang? Torang kan ya pernah ikut ke gereja. Kalau lihat mama atau papa atau oma atau opa ada ikut perjamuan kudus. Nah, Inci baru dapat ingat. Waktu itu musim corona dan waktu gereja ditutup sementara. Jadi ya rata-rata semua jemaat ada baking apa? Perjamuan di rumah masing-masing. Toh? Dapat ingat tuh waktu corona. Jadi torang mulia jadi waktu mama dan papa atau oma atau opa atau kakak ada bikin perjamuan yang sosidi tentunya, ya ada bikin perjamuan di rumah. Kira-kira dorang ada sedia apa jadi? Mau ikut perjamuan? Ya, dorang ada sedia roti, dorang ada sedia anggur. Ya. Adik-adik, dalam pelajaran 38 torang ada baca tadi 1 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai 26 dan Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Torang ada pahami. Di situ torang lihat. Ya, adik-adik tahu toh? Ya, Rasul Paulus yang merupakan Rasul Allah. Adik-adik, dia ada tegur orang-orang Korintus atau jemaat Korintus adik-adik. Paulus ini dia tegur karena ada kebiasaan yang salah atau dorang so bergeser sedikit, itu pemahaman tentang perjamuan kudus dan cara-cara dalam perjamuan kudus. Sehingga dengan bersikeras ini Om Paulus ini jadi ada tegur pada orang. Ya, tidak apa sebab ini Paulus ada tegur pada orang jemaat Korintus karena itu perenungan tentang penebusan Tuhan Yesus dan kebersamaan dalam satu meja. Tuh adik-adik kalau perjamuan dalam satu meja sebagai satu persekutuan, telah bergeser adik-adik. Karena apa? Karena keinginan orang-orang pada waktu itu cuma aja kasih pamer. Itu roti ataupun itu anggur. Jadi adik-adik, dorang cuma apa? Ya berbagi begitu. Dorang ndak mengedepankan persekutuan atau kesatuan. Nanti tunggu sama-sama. Dorang adik cuma aja berbagi begitu. Tuh roti, tuh anggur. Dan adik-adik mulai ada yang menyombongkan diri adik-adik. Ya, siapa yang datang duluan? Ya, dia langsung menikmati itu roti yang dorang sadia dan anggur yang dorang sadia. Mau bikin perjamuan untuk Tuhan adik-adik. Orang langsung apa? Sama dengan di rumah makan. Ya, dorang datang, langsung pesan makanan, langsung makan tanpa menunggu orang lain.
lebih parah lagi adik-adik. Ini jemaat di Korintus ini, orang-orang yang ada di Korintus ini adik, kalau minum anggur nyandak pakai takaran. Jadi dorang nyandak ukur-ukur atau nyandak pakai takaran, sehingga ada sota lebe. No, kalau sota lebe minum anggur, apa dorang jadi apa? Jadi mabuk. No, orang lihat tuh kalau orang mabuk, iya, dorang sudah tahu apa yang dorang apa baking, karena sudah terlalu banyak minum anggur. Nah, adikku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagus begitu, nyanda tuh tentunya nak bagus menjadi contoh atau teladan for orang lain. Iya, karena apa? Dari kesucian, persekutuan sudah dinodai dengan sikap yang nyanda bagus, toh? Nyanda bagus toh begitu. Jadi adik-adik, ini tidak bisa dibiarkan. Paulus adik-adik nyanda kompromi di hal begitu. Dia tegur orang-orang Korintus, dia tegur jemaat yang ada di Korintus. Iya. Paulus dengan tegas menasihati jemaat Korintus supaya jemaat Korintus tidak terjebak pada pola yang salah pemahaman tentang perjamuan kudus, supaya dorang ndak sampai mau maknai perjamuan gitu salah makna dang. Dorang salah pengertian tentang bagaimana itu perjamuan kudus. Ya, sehingga Paulus menasihati jemaat Korintus dengan memutar kembali kenangan Tuhan Yesus, dengan menceritakan waktu penetapan perjamuan malam Tuhan Yesus dan murid-murid. Jadi sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, ya Tuhan Yesus dan murid-murid ada bikin perjamuan, toh ada bikin perjamuan adik-adik. Jadi Paulus bilang, waktu Tuhan Yesus bikin perjamuan, Paulus mengutip bahwa orang yang makan roti dan orang yang minum anggur bukan asal makan roti supaya kenyang, atau apa? Asal minum anggur supaya hilang aus, bukan adik-adik, tetapi sebagai peringatan akan penderitaan Tuhan Yesus pada waktu sebelum ia diserahkan untuk disalibkan. Iya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan murid-murid sedang makan, ya Tuhan Yesus ambil tuh roti, kau mengucap berkat, kau kasih pecah-pecahkan tuh roti, lalu memberikan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus bilang adik-adik? Ambillah, inilah tubuhku. Ya, sesudah dia mengambil roti, dia mengambil apa? Cawan adik-adik. Dia mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus bilang, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan main adik-adik. Tuhan Yesus ada bikin perjamuan dan DP murid-murid kasih ingat pada orang bahwa roti yang dia pecah-pecahkan adalah tubuhnya. Dan mie anggur yang dia tumpahkan adalah darah perjanjian untuk ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, Paulus bersikeras menegur jemaat Korintus. Ternyata jadi kalau ikut perjamuan, orang harus tahu makna atau orang bagaimana orang menghayati bagaimana itu perjamuan. Ternyata ada di roti yang dipecah-pecahkan itu gambaran dari tubuh Tuhan Yesus. Dan anggur yang ditumpahkan adalah gambaran dari darah Tuhan Yesus yang suci. Ya, sebagai peringatan akan penderitaan yang Tuhan Yesus akan alami. Dan sudah dia alami untuk penebusan dosa. Tentu untuk menebus dosa enci dan adik-adik. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, orang peringati makna perjamuan, yaitu orang menghayati Tuhan Yesus tubuh yang diserahkan, darah yang ditumpahkan sebagai peringatan akan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, anak-anakku yang diberkati Tuhan, dari pembelajaran 38 ini kita belajar sebagaimana Paulus, adik-adik, ya, menegur jemaat Korintus. Bukan cuma jemaat di Korintus, tetapi bagi kita juga. Kalau kita berbuat salah, jangan marah. Kalau orang dapat tegur, biasanya mama
kalau setegor patorang, ya torang mah apa? Mama rau mama ini ya. Padahal adik-adik, kalau torang salah, pasti mak tegur. Ya nak mungkin torang yang salah kok maunya mau tegur. Torang mama suka torang jadi apa? Anak-anak baik. Waktu inci dulu teh dapat tegur, iko langsung dapat pukul adik-adik. Toh, torang inci pesaman-saman adik-adik. Kalau nyandak cuci piring atau angka air, atau orang so pulang so malam dari bermain, adik-adik dapat pukul, bukan cuma dapat pukul, dapat cubit lagi. Nah, tetapi adik-adik orang mesti ingat ya, mama atau orang tua atau papa atau kakak ya, atau orang pisapa saja, kalau marah pat orang komba pukul, bukan berarti dorangnya ndak sayang, bukan berarti dorang benci toh, atau apa bukan berarti dorangnya ndak suka pat orang, tetapi adik-adik dorang apa mau tegur pat orang supaya orang jadi baik. Ya kita bilang toh, karena engkau anakku kasih, engkau ku apa? Ku ajar, Alkitab bilang toh. Karena Tuhan sayang, berarti Tuhan mengajar toh. Iya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bukan Encik bilang tadi orang tua ndak sayang toh, tetapi orang tua inginkan torang jadi anak yang bagus, torang jadi anak yang baik, torang yang jadi anak dengar-dengaran orang tua toh. Ya, sama dengan pepatah bilang toh, di ujung cemetik ada emas. Iya, berarti betul toh, mama torang dengan didikan orang tua yang begitu keras, torang su tahu apa? Tahu kerja, tahu waktu, torang dapat belajar. Iya, toh dari dia ini tahu jadi tahu. Jadi torang su tahu kapan torang mau bermain, waktu torang belajar, waktu torang mau ke sekolah, torang so tahu itu DP waktu-waktu. Kenapa? Torang so diajar. Jadi jangan marah kalau mama dan papa atau kakak yang lebih tua ajar pat orang, maksudnya dalam arti dorang tegur pat orang supaya torang jadi baik. Adik-adik ini berkati Tuhan. Encik mau bilang pat orang semua, kalau torang dengar orang tua adik-adik bukan main, itu itu berkat yang torang mau terima. Toh, Inci sudah parasa DP hasil luar biasa kalau torang jadi anak-anak yang dengar-dengaran orang tua. Inci tahu siapa aja dengar orang tua tuh lagu bilang, masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang, dia pegang tanganmu agar kamu maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang, dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, Tuhan Yesus tersenyum, orang tua tersenyum, mama dan papa, dan orang lain tersenyum, diri sendiri juga tersenyum. Toh, kalau torang jadi anak-anak yang apa? Yang dengar-dengar orang tua. Begitu juga Paulus toh, menginginkan jemaat di Korintus supaya nyandak salah makna tentang perjamuan kudus. Bukan minum sampai mabok, toh, bukan makan karena apa? Lapar, toh, bukan mau pamer-pamer berbagi roti, tetapi Paulus mengingatkan orang-orang Korintus dan juga untuk torang bagaimana menghayati makna perjamuan kudus. Torang mau menghayati bahwa yang torang makan dan torang minum sebagai peringatan akan sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus, ya, menanggung torang pe dosa di atas kayu salib. Ya, jadi dengan makan roti dan minum anggur, torang menghayati, aduh bukan main guys ya, gara-gara kita pe dosa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Jadi juga torang mesti belajar, torang ceritakan pak orang, torang bilang pak orang bukan main, karena Tuhan Yesus sayang pat orang semua sehingga dia rela mati. Nah, walaupun torang anak-anak masih belum bisa ikut perjamuan, tetapi torang boleh ceritakan pe orang-orang, pa teman-teman lain, bahwa bukan main Tuhan Yesus sayang. Karena torang pe dosa, torang pe kelakuan, torang pe ini pemalawang orang tua menyebabkan Tuhan Yesus menderita di kayu salib, ada tanggung torang pe dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman yang kudus. Amin. Iya adik-adik, mari kita berdoa. Luar biasa Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, kami boleh memaknai bahwa ketika kami ditegur berarti Tuhan sayang kepada kami. Dan kami ingin menjadi anak yang dengar-dengaran, patuh kepada orang tua, sehingga Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami sudah memahami bagaimana Tuhan memahami tentang perjamuan kudus.
makan roti dan minum anggur, bukan cuma hanya makan roti dan minum anggur, tapi kami menghayati sebagai anak-anak bahwa apa yang kami makan, apa yang kami minum adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai peringatan akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, menebus dosa Enci dan menebus dosa adik-adik semua. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih yang sudah memberkati kami semua, memberkati Enci, memberkati semua yang mendengarkan cerita Bina Anak pelajaran 38. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.